Al-Furqan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih sering kita jumpai saudara-saudara kita yang begadang untuk mendapatkan waktu sahur. Bahkan ada yang sahurnya sangat awal sekali. Jam 2, jam 1, bahkan ada sampai sahur jam 12 malam. Nah, berbicara tentang sahur, bagaimana sih sahurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana anjuran beliau kepada umatnya dalam melaksanakan sahur? Apakah dengan menyegerakan atau mengakhirkan? Berikut adalah hadis yang berkaitan dengan sahur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fis suhuri barakah." Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur tersebut terdapat barokah. Muttafaqun alaih. Dalam hadis yang pertama ini, para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk makan sahur. Berarti sahur ini adalah banyak barokahnya. Tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sahur ketika di dalamnya tidak ada kebaikan. Mesti ada hikmah dan barokah, ada kebaikan di dalamnya. Dan kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar." Yang membedakan antara puasa kami, yakni orang-orang muslim, dengan puasa ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Itulah para hamba sekalian, hadis kedua yang berkaitan dengan sahur. Islam menganjurkan kita untuk makan sahur. Hikmahnya yang pertama adalah karena sunnah tentunya. Ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah terdapat barokah, seperti yang hadis pertama tadi, bahwa di dalam makan sahur ini ada barokah. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk bersahur meski hanya dengan seteguk air. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk makan sahur. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara waktu sahur, berikut adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jarak atau waktu sahur, yang tentunya kita bisa memperkirakan kapan waktunya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ditanya, "Kam kana baina faraghihima minas suhurihima wa dukhulihima fis shalah?" Qala, "Qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayat." Berapakah jarak waktu antara selesainya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu makan sahur dengan permulaan mengerjakan sholat subuh? Beliau menjawab, seperti waktu yang dibutuhkan seseorang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Itulah para hamba sekalian. Jadi jarak antara sholat subuh dengan makan sahur itu hanya ketika seseorang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Membaca 50 ayat dari Al-Quran tidak lama para hamba sekalian. Kalau saya membaca sendiri, cukup butuh 15 menit saja.
sudah bisa membaca 50 ayat dari Al-Quran. Atau mungkin paling lama 20 menit. Jadi sangat dekat antara waktu subuh dengan waktu sahur. Itulah para murid sekalian tentang sahur. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makan sahur. Beliau mengakhirkannya, tentunya kita juga mengakhirkannya, mengikuti beliau, karena beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qudwah kita, contoh kita. Demikian kultum yang singkat ini. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.